Mama. Waktu Kota Utara, 1 Desember pukul 12 siang. Kasus pembunuhan dan penyiksaan anak perempuan yang telah lama menjadi perhatian banyak pihak akan segera disidangkan. Sidang kali ini menggunakan teknologi terbaru untuk pertama kalinya. Membaca ingatan melalui gelombang otak manusia. Menampilkan gambar secara langsung. Agar pelaku tak bisa lari dari hukum. Proses persidangan disiarkan langsung secara global. Jika berhasil, teknologi pembacaan ingatan ini akan menjadi alat yang kuat untuk mengadili penjahat di masa depan. Tuan Lee, sebagai orang yang melaporkan penjahat dengan niat baik, bisakah Anda mengungkapkan detail yang Anda ketahui? Tidak. Kita akan segera melihat mobil penjahatnya. Semoga kalian bisa membalas kebaikan anak yang baik ini dengan jujur. Sunian, mengapa kamu menyiksa dan membunuh putrimu sendiri? Tolong berikan penjelasan kepada semua orang. Pergi sana. Jangan mengganggu iPhone 5. Sidang resmi dimulai. Kasus ini resmi dibuka. Silakan pelapor berbicara. Wanita ini, dia benar-benar iblis. Kejam dan tidak tahu malu. Seolah-olah dia sengaja menabrak dan membunuh anakmu. Izinkan saya menyebutkan ini di sini. Lihat mobil yang menabrak bintang ini. Ini adalah Sun Yanqin. Aku menyaksikannya sendiri. Wanita ini pantas dihukum mati. Sampai berani menyakiti anak perempuannya. Wanita ini benar-benar gila dan kejam. Sungguh berani. Sungguh tidak layak jadi ibu. Kamu sudah menjaga dia semalam di sini. Aku akan menggantikanmu sebentar. Kamu pergi istirahatlah dengan baik. Anak ini sangat dirugikan. Aku harus menemani dia sendiri. Kamu benar-benar ibu yang baik. Iya. Semoga hakim bisa mengungkap bukti kejahatannya ke publik. Sidang ini adalah sidang penuh. Teknologi baru untuk membaca ingatan pasti akan mengungkapkan. Bahkan pelaku kejahatan sekalipun. Lihat apa? Sayang, aku sangat merindukanmu. Aku sangat tidak enak badan. Ini. Betapa kejamnya dia terhadap anak perempuannya. Orang seperti ini sama sekali tidak layak menjadi ibu. Anak perempuan ini bilang dia demam. Tapi tidak dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan. Malahan bilang tidur saja nanti sembuh. Lalu ada memar di tubuh anak itu. Memar itu jelas tanda kekerasan rumah tangga, seperti diperlakukan lebih buruk dari binatang. Masih minta hakim untuk mengurusi dia. Su Yunian, menurut berkasmu, tertulis ayahmu pernah melakukan kekerasan padamu. Kamu sejak kecil mengalami kekerasan dari ayahmu. Begitulah. Orang yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan rumah tangga pasti memiliki jiwa yang terluka. Benar kata pepatah, seperti ayah seperti anak perempuan. Dia pasti mewarisi gen kekerasan rumah tangga itu. Seperti yang dikatakan banyak orang. Kamu sejak kecil mengalami kekerasan rumah tangga. Terbiasa melihat dan mendengar. Juga begitu menyiksa putrinya sendiri.
mengakibatkan dia demam tinggi tak kunjung reda. Selain itu, dia juga tidak mau membawanya ke dokter. Apakah kamu mengaku bersalah? Apakah kamu mengaku bersalah? Saya mengaku. Saya mengaku bersalah. Dosa. Aku akan memukulmu sampai mati. Baik, baik, baik. Tuan Li benar-benar orang yang tulus. Memang pantas menjadi pahlawan yang berani membela kebenaran. Ya, benar-benar penjaga disiplin kita. Kami sudah lama ingin memukul bajingan ini. Menghadapi orang yang menyiksa anak seperti ini. Ini adalah yang seharusnya saya lakukan. Baiklah. Sidang dilanjutkan. Dokter. Dokter, putriku demam dan pingsan. Bisakah Anda menyelamatkannya? Cepat datang ke sini. Tidak lihat kami sedang sibuk. Pengemis dari mana? Kamu bisa bayar biaya pengobatan. Ini semua uangku. Aku mohon padamu. Suruh dia pergi kalau tidak punya uang. Tempat ini bukan lembaga amal. Dengan uang segini mau berobat. Bermimpilah. Aku akan cari cara untuk bayar dokter. Aku memohon padamu. Kalau mau menyelamatkannya. Itu juga bisa. Tapi kamu harus bantu aku memikirkan solusinya. Sebenarnya, di sini tidak ada Kyusue. Hahaha. Baiklah. Aku jual. Dia malah mau menjual darah untuk menyelamatkan anaknya. Apa jangan-jangan kita salah menilai dia? Klinik hitam seperti ini. Darah yang dijual bisa membahayakan nyawa. Dia berani setuju. Apakah ada sesuatu yang sulit untuk diungkapkan? Dia takut anaknya meninggal karena sakit akan membawa malapetaka bagi dirinya. Dia terpaksa melakukan ini. Silakan lihat semuanya. Ini yang saya temukan saat membantu anak itu. Anak ini jelas kekurangan gizi. Sudah lama mengalami penyiksaan. Apa kalian percaya dia benar-benar menjual darahnya? Dia hanyalah orang kecil yang egois dan mementingkan diri sendiri. Semoga hakim tidak menilai dia orang baik hanya karena kedok sesaatnya. Dan mengurangi hukumannya. Untuknya meringankan hukuman. Seorang anak dibesarkan hingga tulangnya tampak. Dengan kemampuan seperti itu, dia mati 10.000 kali pun tak cukup untuk menebus dosa. Hakim harus menjatuhkan hukuman pada orang jahat seperti dia. Biarkan dia menebus dosa untuk anak itu. Jika video berikutnya bisa membuktikan hal ini benar, aku akan menghukumnya sesuai aturan. Tidak akan ada toleransi. Sin, hari ini adalah ulang tahunmu. Ini kue ulang tahun yang kubeli untukmu. Bolehkah aku makan satu potong lagi nanti? Tidak boleh. Anak sedang ulang tahun. Hanya membagikan sepotong kecil kue untuk anak. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk satu potong kue? Kue di dalam kotak di samping. Kamu tidak akan menyisakan untuk dinikmati sendiri, kan? Ternyata dia ingin memakannya sendiri. Orang seperti ini bagaimana bisa menjadi ibu? Semua orang sudah melihatnya, kan? Bagaimana dia menyiksa anaknya sendiri? Ada makanan, tapi dia enggan memberi anaknya dulu. Justru dia menyisihkan makanan untuk dirinya sendiri bersenang-senang. Kesombongannya menyebabkan siksi kekurangan gizi. Ini termasuk dalam kasus kekerasan terhadap anak. Apakah kamu mengaku bersalah? Apakah kamu mengaku bersalah? Sumunian, apakah kamu mengaku bersalah? Saya mengaku. Aku yang tidak memberinya makanan yang baik. Sehingga dia tidak makan dengan cukup. Orang yang egois seperti ini seharusnya dicabut haknya menjadi ibu. Waktu kecil, ibuku selalu memberikan yang terbaik untukku. Dia diam-diam makan yang kurang baik sendiri. Ini soal cinta atau tidak cinta. Sangat jelas sekali. Aku ingin naik ke sana dan memberinya sekali. Sekretaris terus memutar video. Sin, maaf ya, Mama. Hanya mampu membeli satu potong kue ini. Mama, kamu lagi ngapain di sana? Ayo kita makan bersama.
Eh, Anda lihat, ibu sudah memakannya. Kalau begitu, kamu sendiri yang makannya? Tidak apa-apa. Aku mau bersama ibu lagi makan sepotong. Kue ini sangat manis. Manis. Iya. Manis. Ternyata cuma satu potong. Kami kira itu barang berkualitas rendah. Itulah yang namanya punya hati nurani. Meski hidupnya sulit, dia masih ingat membelikan kue ulang tahun untuk putrinya. Saya salah menilai soal ini. Saya minta maaf atas perkataan tadi. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Semua ini hanyalah kedok yang dia buat. Sinsin sama sekali bukan putrinya. Anak dari Inggris apa? Apakah kamu punya bukti? Aku adalah buktinya. Aku adalah ayah tiri Sing Sing. Istriku adalah ibu kandung Sing Sing. Dia hanya guru Sing Sing. Memanfaatkan status guru untuk mendapatkan kepercayaan Sing Sing. Berusaha menculik anak tiri saya dengan segala cara. Membuat anak tiri saya, seperti ibu kandung yang besar, diberikan kepada Tuan Lin. Jika semua yang Anda katakan ini benar, maka persidangan kali ini bukan lagi sekadar penyiksaan, percobaan pembunuhan. Terdakwa juga tidak akan menghadapi hukuman penjara. Begitu saja. Aku bersumpah pada langit. Semua yang kukatakan adalah benar. Selama bertahun-tahun kami terus mencari bintang. Untuk itu kami menghabiskan seluruh harta. Ibu bintang setiap hari menangis tanpa henti. Langit tidak mengecewakan orang yang tekun. Akhirnya kami menemukannya. Tidak heran. Tuan Li sejak awal sudah ingin menyalahkan wanita ini. Ternyata dia menculik anak perempuannya. Keluarga bahagia Tuan Li hancur berantakan karena wanita bajingan ini. Kalau saya dia, saya juga ingin memukul mati wanita ini. Selanjutnya, kami akan membaca ingatan penculikan anak perempuan Anda. Membaca video. Kamu yakin kamu melihat dengan mata kepala sendiri? Gadis kecil itu benar-benar jatuh dari sana. Iya, di sana. Aku melihatnya sendiri. Ah, ketemu. Maju, maju, maju. Terus jalan, terus jalan. Lihat ini, apakah ini sepatu putrimu? Iya. Kalau begitu kamu harus siap mental. Karena hujannya sangat deras. Ditambah lagi sudah lama berlalu. Kalau memang benar jatuh, kemungkinannya dia sudah sangat kecil untuk selamat. Memang wanita ini yang menculik anak perempuan orang. Perempuan jahat. Orang yang menculik anak-anak secara sembarangan tidak bisa dimaafkan. Orang seperti ini seharusnya turun ke neraka. Malu. Malu. Diam dulu. Sunian, kamu tahu atau tidak? Di kota utara kita, menculik anak-anak adalah dosa besar. Kamu, tidak ada yang bisa dibantah. Saya, Kapten Si. Semua bukti ini bisa kita lihat. Tak peduli seberapa licik dia membela diri, tetap tak berguna. Sing Sing. Dia muncul di depan saya seperti malaikat kecil. Aku yang membawanya pergi. Aku bersedia menerima hukuman. Tapi ketua hakim, aku hanya punya satu permintaan. Aku mohon, tolong jaga keamanannya. Apa yang kau omongkan? Duh, ibuku. Aku kan tidak tinggi. Bagaimana bisa menculik penjahat dan membuat repot? Cici. Kenapa kamu di sini? Kalau kamu memukulku sampai mati. Kenapa kakimu seperti itu? Aku tidak mau di tempat ini lagi. Aku minta tolong, lepaskan aku, oke. Apa maksud anak itu mengatakan? Mungkin itu perdagangan manusia. Ada rahasia lain. Atau mungkin dia mengalami masalah saat membaca ingatannya. Metode membaca ingatan melalui gelombang otak ini tidak akan pernah salah. Anak itu benar-benar memberitahunya kalau ingin pergi bersamanya. Tuan Li sebagai ayah tiri Sin Sin, pelapor dalam seluruh kasus ini. Saya butuh penjelasanmu. Pasti wanita ini yang membuat masalah. Jelaskan kenapa kamu merancang semuanya ini. Nona Jin dalam ingatanmu ini adalah Sin Sin yang secara sukarela memintamu. Ada rahasia lain di balik ini. Kita butuh kebenaran.
Ini akan menentukan kemana arahmu sebenarnya. Ini juga akan menjadi kesempatan terakhirmu. Cepat katakan. Kamu seharusnya dipanggil apa? Tentu saja orang ini bernama Sing Sing. Kenapa kamu jongkok? Jangan sentuh dia. SSST, kamu. Kalau berani mengungkapkan kebenaran, dia harus mati. Saat persidangan, jangan coba-coba berbuat curang. Aku akan terus menjaga Sin Sin. Kalau kamu salah bicara sekali saja, aku akan mencekikmu sampai mati. Maafkan aku, Sin Sin. Aku tidak bisa menemanimu. Apa itu apa? Dia mau cari dia pesan pribadi. Cepat. Segera bawa ke rumah sakit. Tunggu sebentar. Dokter Shen, kamu pergi ambil darah ya? Iya. Semua orang sudah melihat. Mbak ini, demi menyembunyikan perbuatannya, takut akan dihukum. Sampai melakukan bunuh diri dengan menggigit lidah. Sekarang, bagaimana ini? Orang-orang tidak ada di tempat kejadian. Bagaimana melanjutkan persidangan? Semua, tenang saja. Persidangan akan tetap berjalan. Teknologi baru ini dikembangkan untuk persiapan pengadilan. Sebelum pengembangannya, para peneliti tentunya sudah memikirkan kemungkinan adanya situasi seperti ini. Jadi sudah ada langkah cadangan. Meskipun teknologi ini belum sepenuhnya matang, namun data pengujian menunjukkan tingkat akurasi mencapai 97%. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Kepala tim Chen sudah mengambil sampel darahnya. Baik, sekarang ada sampel darah. Persidangan dilanjutkan. Beritahu aku. Bagaimana sebenarnya senjata ini bisa ada? Kalau kamu tidak mau cerita padaku, aku tidak akan membawamu pergi. Apa yang terjadi? Kenapa ini sampah? Membaca melalui darah. Hanya bisa membaca satu sama lain. Tidak bisa mengintip ingatan sebelumnya. Artinya, selama wanita itu tidak mandi, ingatan sebelumnya tidak akan pernah muncul. Artinya, selama wanita itu tidak mandi lagi, NHNGKYCTRC Yemai Mai Hong TH Hinli. VLY Tweet INHV. BN Mau CHTI. CHTI RI MI THSTR Li Bing THNG. EOLI BA STHM. BNH Fin NHT NH Hidung Micach. Hin TNH 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 Li. Lalu dibawa ke ruang interogasi. Bukankah itu berarti tidak ada bukti untuk menghukum wanita ini? Atau menjatuhkan vonis? Apakah persidangan hari ini masih bisa dilanjutkan? Ternyata sistem baru ini memang ada kekurangannya. Sepertinya harus diadili ulang nanti. Jangan khawatir semua. Meski tanpa bukti pembacaan ingatan sebelumnya, saya juga bisa membuktikan bahwa Sunian adalah orang yang licik dan kejam, dan memiliki pemikiran yang bengkok, seorang sosial bitch. Tuan Li, apakah Anda punya bukti lain? Saya sudah menemukannya. Orang yang membuatkan surat palsu untuk Sumunian dan Sin Sin. Saya memberitahunya tentang pengalaman Sin Sin. Dia merasa bersalah. Bersedia memberitahu semua orang tentang apa yang dia ketahui. Jika semua yang dia katakan berguna untuk persidangan ini, saya akan mengajukan permohonan pengurangan hukuman untuknya. Saksi dipersilakan hadir. Saya adalah saksi, saat wanita itu menemukan saya. Dia bilang anak itu adalah putrinya sendiri. Mereka tidak sengaja kehilangan dokumen kependudukan mereka. Meminta saya membantu mengurus penggantinya. Awalnya aku tidak setuju, karena anak itu jelas dia yang menculik. Orang hina membiarkan anak 8 tahun pergi membeli minuman keras. Hanya tahu menyuruh dia membantu melakukan pekerjaan. Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Anak-anak semua bilang mereka lapar. Bahkan tidak memberi mereka makan apa-apa. Tapi dia malah keluar minum dan makan bersama pria lain. Sungguh egois dan mementingkan diri sendiri. Kasihan anakku. Bahkan makan pun sangat hati-hati. Hanya sebuah puding mangga saja. Kalau dia selesai makan, lalu pergi membeli minuman keras, apa masalahnya? Hakim, semua bukti menunjukkan dia adalah pelaku penculikan yang sangat keji. Semoga hakim bisa memihak saya. Orang dewasa masih segar. Apa yang terjadi saat kalian membeli minuman keras? Tidak ada apa-apa. Lanjutkan mengingat kembali. Aku ingin tahu. Apa yang terjadi saat Sin Sin keluar untuk membeli minuman keras? Kenapa tidak? Apakah kamu ada sesuatu yang ingin disembunyikan? Tidak, aku tidak punya. Kalau begitu, lanjutkan membaca. Iya. Bos Hao, ini saja uang yang aku punya sekarang.
Lihat bisa tidak kamu berikan sedikit kelonggaran. Itu tidak bisa. Janji 20.000, 1 sen pun tidak boleh kurang. Kalau begitu, bisakah kamu beri aku 2 hari lagi? Aku akan bantu urus dulu saja. Tidak perlu repot begitu. Kamu sudah mengeluarkan semua anak-anak. Masih pura-pura apalagi sama aku? Pura-pura suci apa? Temani aku tidur semalam. Rawat aku dengan baik, baru aku uruskan untukmu. 10.000 yuan saja. Tulisanmu keren banget. Lalu bagaimana kamu memastikan anak itu yang menculiknya? Anaknya sangat malang. Aku ingat dengan sangat jelas. Anak itu cuma mau makan sedikit puding mangga. Dia bahkan tidak diizinkan. Bahkan menyuruh anak kecil sekecil itu untuk membelikan minuman keras. Dengan wajah datar sepanjang waktu. Dari awal sampai akhir dia tidak sabar dengan anak laki-laki itu. Jelas itu bukan hubungan ibu dan anak perempuan yang normal. Tarik ingatan sampai ke bagian ini. Aku ingin memverifikasi saksi. Apakah yang dia katakan benar? Bos Hao, aku angkat gelas untukmu. Minumanmu hebat. Aku akan mengisinya lagi untukmu. Bos Hao, saya dan putri saya benar-benar tidak sengaja kehilangan dokumen. Lihat apakah Anda bisa membantu. Bisakah bantu saya buatkan dulu satu? Saya lihat Anda juga orang yang mudah diajak. Sertifikat ini bukan tidak bisa dibuat, tapi... Aku tahu kamu susah mengurus anak sendirian. Tapi, uang ini cukup kok. Jangan makan dulu, keluar beli 2 botol minuman lagi. Mama, aku lapar. Kalau kamu nggak nurut, aku bakal pukul kamu. Kok kamu datang ke sini? Di luar hujan. Sudah dipikirkan dengan matang. Datang ke tempat ini mencariku. Jangan terlambat. Ternyata dia menyuruh anaknya membeli minuman keras sejauh itu. Karena sudah tahu pria itu berniat jahat padanya. Bersiap menyerahkan diri demi membantu anak mengurus dokumen. Tak disangka, dia bahkan rela berkorban demi anaknya. Melihat dari satu hal ini saja, wanita ini sangat hebat. Jangan kalian pikir dia terlalu baik. Dia malah membenarkan hal seperti 1000 malam. Apa bedanya dengan pelacuran? Sungguh tidak tahu malu. Benar sekali. Jangan sampai kalian tertipu oleh dia saat ini. Dia mendaftarkan Sin-Sin ke buku kependudukan. Hanya karena keinginan pribadinya saja. Dengan memiliki bukti kependudukan, dia bisa membawa Sin-Sin dengan lancar dan tanpa hambatan kemana saja. Hari ini dia bisa menjual tubuhnya. Aku bahkan tidak berani membayangkan. Apakah dia nanti akan menjual anak perempuanku? Jika tidak menemukan yang tertinggal, aku akan menangkap Sumu sesuai aturan dan memasukkannya ke penjara. Menerima hukuman. Kamu tahu betapa takutnya mama tadi. Takut kamu makan puding mangga ini. Kamu alergi mangga. Kamu lupa ya? Maafkan mama. Aku tidak akan rakus lagi. Baru saja mama juga salah. Karena nada bicara mama terlalu keras padamu. Mama hanya tidak ingin kamu melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat. Ternyata puding yang diikat untuk anak itu. Karena takut anaknya alergi setelah memakannya. Tuan Liu sebagai ayah tiri Sing-Sing. Anda tidak tahu anak itu alergi mangga. Aku tidak pernah memberi gadis itu makan mangga kok. Barang yang semahal ini. Siapa yang tahu dia alergi? Tidak punya nasi putri tapi kena penyakit putri. Tidak ada pria dan juga tidak bisa masak. Anak makan apa tidak makan apa. Ibunya juga tidak pernah memberitahuku. Itu kelalaianku. Aku akan berubah, pasti akan berubah. Saya juga sering lupa anak saya kelas berapa. Tapi itu bukan berarti saya tidak mencintai anak saya. Maksudnya apa, Kak Shenteng? Saya juga seorang pria. Mungkin biasanya saya tidak terlalu memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Bukankah itu hal yang wajar? Sekarang yang paling penting adalah menghukum wanita ini. Saya akan memperhatikan detail ini nanti. Kalau bukan karena orang hina itu menculik putri saya yakin setelah kita beradaptasi, saya pasti akan tahu semua detail kehidupan anak itu. Semua itu karena dia yang membuat saya kehilangan kesempatan ini. Karena kenyataan bahwa saya tidak bisa menemani dia. Meskipun kamu bilang itu masuk akal. Tapi potongan-potongan ini, itu tidak membuktikan bahwa Suenjian bersalah memukul anak. Kita masih perlu menggabungkan lebih banyak bukti langsung. Para saksi sekalian, kalian bisa keluar dulu. Baik. Li Xinran, apakah kamu punya bukti lain? Ada?
Saya menemukan pemilik rumah Sumunian. Dia bisa membuktikan. Silakan tuan rumah hadir di persidangan. Anda adalah tuan rumah dari Su M Union. Kalau sudah siap, silakan mulai. Saya ingin menenangkan diri dulu. Saya tinggal tepat di bawah rumah Su M Union. Saya sering mendengar suara dia dimarahi dan suara barang dilempar. Anak ini di hadapannya selalu mengalami kekerasan. Di depan saya, anak ini pernah dengan putus asa memohon padanya. Meminta dia untuk tidak menjualnya. Apa? Kamu dengar sendiri apa yang dikatakan Sin Sin. Atur ingatan ke posisi yang sesuai. Aku butuh video yang pasti sebagai bukti. Penipu? Aku tidak mau ini. Aku tidak ingin ini. Menangis-menangis? Apa yang kamu menangis? Ahaha, aku sudah dibawa pergi olehmu. Kenapa kamu memukulku? Kalau kamu terus menangis, aku akan menjualmu. Tak perlu, bukankah cuma memecahkan satu gelas? Harus menerima pukulan seperti ini. Wanita ini memang pantas mati. Anak sendiri sudah mengakui bahwa dia diculik. Bisakah anak berbohong? Kalau anak perempuan, pasti penculiknya. Mati saja, mati. Mati. Pergi. Mati. Mati. Kita semua mati. Mati bersama di surga. Surga. Tak disangka di tempat yang aku tidak bisa lihat. Anakku mengalami begitu banyak penyiksaan. Kapten kelas itu benar-benar iblis. Kamu harus membela keadilan untuk anakku. Tentu saja. Aku tidak akan pernah membiarkan orang yang menyiksa anak-anak lolos dari tanganku. Lanjutkan membaca dan menulis. Bisa tolong cek lagi apakah ada gelas seperti ini? Aduh, aku sudah bilang berkali-kali. Gelas ini adalah gelas resmi Pepisi Pigli. Kami tidak punya di sini. Gelas resmi ini harganya 300 yuan. Anak ini sangat suka. Bisa tolong kirimkan yang lebih murah. Kalau kira-kira saja juga cukup. Tidak punya uang tapi mau beli barang asli. Benar-benar orang miskin. Jangan ganggu aku berbisnis, cepat pergi. Ambilkan aku satu gelas seperti ini. Berikan aku satu pulpen yang tidak luntur. Sin Sin, lihat apa yang kubawa untukmu hari ini. Penipu. Kenapa kamu memecahkannya? Bukankah kamu selalu menginginkan gelas seperti ini? Aku tidak mau ini. Aku tidak ingin ini. Ini rusak dan jelek sekali. Aku mau Peppa Pig yang asli. Aku cuma mau Peppa Pig. Aku sudah dibawa pergi olehmu. Kenapa kamu pukul aku? Kalau kamu nangis lagi, aku akan menjualmu. Aku tidak mau lagi sama kamu. Saya adalah pemilik rumah. Buka pintu untuk saya. Segera buka pintunya. Saya sudah melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, cepat buka pintunya. Ternyata situasinya seperti ini. Anak-anak di rumahku juga pernah begitu. Suka berbuat hal yang tidak masuk akal. Aku bisa memahami perasaan Su M Union saat ini. Pasti dia sangat marah. Iya, gelas asli harganya 300 yuan. Kalau bukan dari keluarga kaya, mana mungkin mampu membeli gelas yang dihias tangan. Meskipun agak sederhana, tapi ini seharusnya yang terbaik yang bisa dia lakukan. Lalu bagaimana? Dia menculik anak orang lain. Dan mencoba menabrak anak itu sampai mati. Dibandingkan kebaikan kecil ini kalian sudah mengerti. Aku melihat anak itu terbaring diam di tanah. Sepanjang tubuhnya. Itu semua darah. Kalian malah mencoba membela wanita ini. Ya, dia tidak hanya setelah kejahatannya terbongkar. Mencoba menabrakkan diri ke anak perempuan saya. Dia juga memukul saya. Ingin membunuh saya. Apakah dia mencoba membahayakan nyawamu? Semua lihat sendiri. Pada hari itu saya menerima telepon dari pusat perlindungan anak. Katanya Sin Sin telah menemukan saya. Dalam perjalanan ke sana, saya melihat anak saya tergeletak di genangan darah. Dia bahkan memukuli kepala saya dengan batu bata. Berusaha membunuh saya. Tuan Li, jika semua yang Anda lakukan ini benar, maka Song Fengnian juga akan menghadapi pengadilan atas pembunuhan berencana. Tolong hentikan pemutaran sendiri. Apa? Nyonya pemilik rumah, kenapa Anda datang? Jangan pura-pura bingung di sini. Anak kecil, jangan takut ya. Nanti akan ada yang membelamu. Ah, Nyonya pemilik rumah. Saya rasa Anda salah paham. Suara tadi itu,
Adalah anak kecil yang tidak sengaja memecahkan gelas. Omong kosong. Saya dengar dengan jelas. Anda memukulnya. Anda memarahinya. Apakah anak itu memukul Anda? Kamu bilang ke nenek. Nenek akan mendukungmu. Ibu bilang kalau aku dibawa pergi olehnya, tidak ada yang akan memukulku lagi. Tapi dia memukulku dan bahkan ingin menjualku. Mama, jangan jual aku. Oke. Anak kecil cuma bercanda. Cuma bercanda. Siapa di antara kalian yang melapor polisi? Pak polisi. Saya yang melapor. Itu dia. Anak ini bilang wanita ini yang membawa dia pergi. Bahkan mau menjualnya. Anak itu bercanda. Tolong tunjukkan identitas dan bantu penyelidikan. Baik. Dokumen ini palsu. Bagaimana mungkin dokumen ini palsu? Coba Anda periksa lagi. Dokumen ini palsu. Aduh, petugas polisi. Saya ingat sekarang. Kasus anak yang tenggelam dan meninggal yang dilaporkan beberapa waktu lalu. Itu adalah anak ini. Wanita itu. Dia adalah seorang pedagang anak. Penyelundup manusia. Berhenti, jangan lari. Tolong, ada yang menangkap. Tangkap penyelundup manusia. Berhenti, jangan lari. Ada orang di sana. Cepat tangkap para pedagang manusia. Pusat panggilan. Pusat panggilan, tolong instruksikan. Bangun, ke sana. Di tempat yang sudah kita sepakati. Tunggu aku, ibu akan mengemudi untuk mengalihkan perhatian mereka. Ibu pasti akan mencari kamu. Ya, pergilah. Jangan lari. Berhenti, perempuan bau. Bukankah kamu bilang anak itu dilempar ke sungai dan tenggelam? Kenapa sekarang pusat perlindungan anak menyuruhku mengenali orang? Memang ada yang melihat saat itu. Anak itu jatuh ke sungai. Sudah, sudah. Nanti aku bereskan kamu lagi. Kamu pasti akan membuat masalah. Mama. Mau kemana? Ayo. Cuacanya benar-benar bagus. Diam. Kamu malah menolong Sin-Sin. Ternyata kamu. Aku bukan seperti ini. Aku bukan seperti ini. Pasti ada salah paham. Bagaimana mungkin aku menabrak anakku sendiri? Aku bahkan terluka karena dia. Video ini pasti ada yang salah. Pasti ada yang keliru di suatu tempat. Percayalah sama saya. Apakah membaca ingatan bisa bermasalah? Dalam praktiknya, belum pernah terjadi kesalahan. Jadi, anak itu memang yang menabrak. Benar-benar menjengkelkan dan membenci. Mereka telah mempermainkan kita. Lalu, bagaimana pelacur bisa menabrak anak? Apakah dia memanfaatkan rahasia? Lihat saja matanya yang mencurigakan. Dia tidak seperti orang baik. Aku sudah curiga padanya sejak lama. Sepertinya aku benar. Hakim harus menghukum dia dengan tegas. Bagaimana bisa dia ketahuan? Orang bodoh ini. Aku sekarang akan interogasi Panding. Saksi, pemilik rumah. Kamu bisa turun dulu dan terus putar videonya. Aku ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Oh. Itu kamu. Itu aku. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Kalau bukan karena kamu membawanya pergi dulu. Dia pasti sudah reinkarnasi. Ini semua salah kamu. Aku masih terus menagih utang sampai sekarang. Sumber dari semua kejadian ini adalah kamu. Lihat dia banyak darah mengalir. Pasti sangat sakit. Ya, saya sudah membelikannya asuransi kecelakaan jiwa. Dia sebenarnya bisa pergi dengan tenang. Dan makan sepotong ayam goreng. Apa itu? Apa itu? Hahaha. Hanya karena kamu ingin membunuhku.
Lebih baik kamu serahkan mayatnya padaku. Agar tidak mencemari udara kota ini. Salahkan kamu yang melompat. Aku bau sekali. Masih harus kembali untuk mengambil itu hahaha. Yeah. Cepat tangkap dia. Dia gila. Dia tidak hanya menabrak dan membunuh anak ini. Dia juga ingin membunuh aku. Lalu membunuh dan menghilangkan jejak. Dokter bilang dia ingin menabrak anak itu. Iya, dia yang menabrak. Cepat tangkap dia. Saya mau laporkan dia. Saya mau laporkan dia. Apa ini? Ternyata dia yang memutarbalikkan keadaan. Jelas dia yang mengemudi dan menabrak anak itu. Tapi dia malah berkata hal-hal kejam. Itulah yang membuat Sumunian marah. Sialan binatang itu. Yang seharusnya dihukum adalah dia. Semua orang telah dia tipu. Hakim tidak boleh membiarkannya lolos. Dia telah menipu semua orang. Dia seharusnya menerima hukuman berat. Kalau tidak, sulit untuk menghilangkan kebencian semua orang. Jangan pukul seperti itu. Bukan seperti itu caranya. Dengarkan penjelasanku. Baik. Ibu kandung Sin Sisin yang menyuruhku melakukan ini. Kalian tangkap dia. Kalian pergi tangkap dia. Saya juga jadi korban fitnah. Kalian tidak bisa menyalahkan semua. Semua tuduhan hanya kepada saya. Pelaku utama adalah ibu kandung Sin Sisin, Wang Caixia. Apa maksudnya ini? Ibu kandung Sin Sin meminta dia menabrak dan membunuh anaknya sendiri. Sungguh sulit dibayangkan. Seorang ibu sampai tega membunuh anak perempuannya sendiri. Harusnya dikatakan seperti ini. Ibu anak ini juga bukan orang baik. Baru saja bilang mau membeli asuransi jiwa untuk anak ini. Pasti berniat membunuh anak itu untuk menipu asuransi. Menurut saya, mereka berdua harus sama-sama menanggung konsekuensinya. Kita tidak bisa lagi dibodohi olehnya. Setiap kata yang dia ucapkan sekarang, saya tidak akan lagi percaya. Saya juga korban, saya juga dimanfaatkan orang lain. Awalnya saya juga bilang waktu anak jatuh ke air. Saya juga sangat cemas. Tapi dia bilang, bangun saja, sudah bangun. Tidak merasa sedih sama sekali. Kami bukan orang tua anak itu. Aku juga tidak bisa berkata apa-apa. Tapi kemudian petugas pusat perlindungan anak memberitahu saya bahwa anak itu telah ditemukan. Saat anak itu belum meninggal. Aku cukup bahagia. Tapi dia bilang agar aku menabrak dan membunuh anak itu. Dia tidak setuju bekerja sama menipu asuransi. Dia mau memukulku. Semua orang percaya padaku. Semua orang percaya padaku. Li Xinran, kamu omong kosong. Kamu sendiri kalah judi. Hutangmu menumpuk. Bahkan pura-pura membelikan asuransi jiwa untuk Sin Sin. Hanya ingin menabraknya sampai mati untuk klaim asuransi. Belum lagi utang judi. Ternyata memang kamu yang membuat putriku menderita. Yang mulia hakim, tolong putuskan yang adil untukku. Anakku yang malang. Aku bahkan tidak tahu. Binatang ini benar-benar ingin membunuh anakku. Aku seorang janda yang mengurus anak. Dengan susah payah punya satu keluarga. Tak disangka malah mengundang bahaya ke rumah. Semua ini salahku. Semua ini salahku. Mendengar dia berkata begitu, dia sama sekali tidak tahu semua ini. Binatang itu bahkan menipu ibu anak ini. Dia sendiri yang berhutang, tapi malah ingin membahayakan anaknya. Penipuan asuransi, aku langsung membuatnya pingsan. Benar-benar terlalu lunak padanya. Kalian dengar, ibu anak ini menangis dengan suara yang sangat parau. Mendengarnya aku jadi ikut sedih. Aku juga orang yang punya anak. Anak itu adalah daging di hati setiap orang tua. Bagaimana mungkin menyakiti anak sendiri? Percayalah ibu ini tidak bersalah. Siapa sangka orang yang tidur di sebelah sendiri. Ternyata demi utang judi menyakiti anak. Ayah tiri memang tetap ayah tiri. Ah, anak ini benar-benar banyak menderita. Tenang saja, kami sudah mendapatkan bukti kuat bahwa Li Jinran berusaha menabrak King King hingga hampir tewas. Dia akan membayar harga yang pantas untuk itu. Ayo, bawa Li Jinran keluar. Yang mulia hakim, apakah dia masih akan keluar untuk membalas dendam padaku? Jika dia sadar,
Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Tidak ada kesempatan untuk menyelamatkanku. Dia tidak akan dikurangi hukuman. Mengenai kasus perdagangan anak oleh Sumunian, karena bukti pingsan tidak cukup. Yang mulia hakim, pastikan wanita yang menculik anak saya tidak lolos. Tapi sekarang bukti tidak cukup. Tidak bisa melanjutkan sidang. Kamu lihat, ada lebih banyak bukti kuat yang diajukan. Sebagai guru anak saya, dia memanfaatkan statusnya dengan sengaja memancing hubungan saya dan anak saya, agar anak saya kehilangan kepercayaan kepada saya. Lalu memanfaatkan celah itu untuk mengendalikan pikirannya, menculiknya. Semua ini adalah rencana jahat wanita itu sejak lama. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia sedang memecah hubungan ibu dan anak kalian? Sebelum kemunculan Sumunian, anakku sangat melekat padaku. Dia selalu ingin berada di sisiku setiap saat. Sampai dia muncul, anakku mulai menjauh dariku. Kemudian bahkan malam pun tidak pulang ke rumah. Selalu ditahan oleh Suemyu untuk menginap di rumah. Tapi itu semua hanya pengakuanmu. Belum bisa dijadikan bukti. Aku tahu hanya dengan ini tidak bisa menghukumnya. Jadi aku menemukan seseorang. Dia terlibat dalam kasus ini. Kau bilang ada saksi untuk seluruh kejadian ini. Benar. Di sekitar Suemyu Nian ada seorang pria paruh baya. Dia memanfaatkan pria ini untuk mengacaukan segalanya. Semua orang tahu. Ayah kandung anak saya meninggalkan kami. Sejak kecil dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Dia memanfaatkan hal itu. Membiarkan pria ini perlahan-lahan mendekati putri saya. Membuatnya merasakan kasih sayang seorang ayah. Lalu menculiknya. Apakah pria itu hadir? Jika dia bisa datang, akan memberikan lebih banyak informasi yang menguntungkan untuk persidangan ini. Orang jahat seperti ini seharusnya tidak akan muncul untuk bersaksi demi saya. Namun Tuhan itu adil. Dia bilang dia ingin mengubah masa lalunya. Memohon kesempatan pengampunan. Sekarang dia ada di pintu ruang sidang. Segera panggil dia ke depan. Kang. Ketua Hakim, apakah Anda mengenalnya? Orang ini, namanya Cui Fan Hong. Aku sudah mengadili. Dan bukan hanya sekali. Cui Fan Hong, kamu punya catatan kriminal panjang. Sekarang datang sebagai saksi. Aku tidak menyangka itu kamu. Memang aku seorang bajingan. Tapi sekarang aku sudah tua. Aku harus mengumpulkan pahala untuk sisa hidupku. Jadi hari ini aku datang. Aku akan mengabarkan apa yang aku tahu. Dan apa yang aku lihat. Dengan jujur kepada semua orang. Lanjutkan ceritamu. Aku bersumpah aku akan mengabarkan apa yang aku lihat. Apa adanya. Dengan jujur kepada semua orang. Aku membuktikan itu dia. Adalah wanita ini. Dia yang membuatku mendekati Sinsin. Membuatku membawa pulang Sinsin. Wanita ini. Dia adalah seorang penyelundup manusia. Lanjutkan. Katakan dia sudah merencanakan semuanya sejak lama. Dia yang menemukanku. Berikan aku keuntungan. Biarkan aku baik kepada Sinsin. Pelan-pelan aku mendapatkan kepercayaan Sinsin. Lalu menyerahkannya padanya. Dia menjual anak itu. Lalu apa alasan dia menculik anak? Kalian jangan lihat dia dari luar yang mewah. Selain itu, dia juga seorang guru. Lebih sopan. Sebenarnya hatinya sangat jahat. Dia sering berjudi. Berhutang banyak di luar sana. Gajinya tidak cukup untuk membayar hutangnya. Dia dengar menjual anak bisa menghasilkan uang. Jadi dia pergi ke sana. Aku sudah curiga dia bukan orang baik. Tak disangka dia ternyata begitu brengsek. Hutang sendiri. Lalu berpikir untuk menjual anak orang lain. Orang seperti ini tidak seharusnya hidup di dunia. Orang seperti ini bisa jadi guru. Tak tahu berapa banyak anak yang dirugikan. Dia benar-benar seperti lalat di kotoran. Lebih menjijikan dari lalat. Mohon hakim menjatuhkan vonis bersalah padanya. Dia malah memanfaatkan jabatannya untuk menculik anak-anak. Penyidik, saya menyarankan agar dia dinyatakan bersalah. Orang seperti ini pantas dihukum mati dengan cara yang paling kejam. Baru bisa menghapus kebencian di hatiku. Aku juga seorang ayah. Aku tak tahan melihat hal ini. Orang seperti ini mati pun tak sayang. Harus dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati, hukuman mati. Sudah diputuskan hukuman mati. Sudah diputuskan hukuman mati. Sudah diputuskan hukuman mati. Hukuman mati, hukuman mati. Jika semua ini benar, aku yang akan memutuskan sendiri. Sebelum Sunian sadar kembali, memori benar-benar tidak bisa dibaca ke depan. Ada kesulitan, tapi bukan tidak bisa. Aku butuh waktu sedikit. Cepatlah, baik. Ah,
Tidak apa-apa. Sergeant Shen sudah baik. Baik, mulai membaca kembali ingatan sebelumnya. Kamu bilang mau aku tinggal di sini. Ini tempat apa ini? Baiklah, aku harus pindah ke tempatmu. Pas banget, kamu bisa melayani. Kalau tidak, kamu tetap tinggal di sini. Sudah besar, kan? Masih perlu dilayani orang. Kalau bisa tinggal, tinggal saja. Kalau tidak bisa tinggal, kenapa bereaksi sebesar ini? Jangan-jangan kamu menyembunyikan sesuatu yang tidak pantas. Jangan mengorek urusan pribadiku. Masih sama seperti tadi. Kalau bisa tinggal, tinggal saja. Kalau tidak bisa tinggal, pergilah. Berani kamu bicara seperti itu padaku. Aku rasa kamu mau cari masalah. Aku nggak mau ribut sama kamu. Aku ada urusan harus pulang dulu. Tinggal di sini saja. Jangan pergi kemana-mana. Apa-apaan ini? Suami mau kemana saja silakan. Oh, lidah. Tidak, tidak, jangan berpikir macam-macam. Aku akan ke kota yang menyenangkan. Xiao Wangying, di mana? Kenapa kamu jongkok di sini? Aku datang mencari guru Su Em Yunian. Su Em Yunian adalah gurumu. Sungguh, langit hampir hujan. Kau tidak takut anaknya kedinginan? Bangun dan ikut aku. SSST, kenapa kamu datang? Bukankah aku sudah bilang jangan masuk? Kenapa kamu berteriak? Kalau aku nggak datang, gimana aku tahu? Kamu buang anak yang baik seperti ini keluar. HMPH, benar-benar kejam dan tak berperasaan. Guru, maafkan aku. Aku seharusnya tidak masuk. Di hari yang begitu dingin, membiarkan anak sendiri di luar. Benar-benar gila. Dari ekspresi tidak sabarnya, aku bisa lihat betapa dia sangat tidak suka sama anak ini. Aku benar-benar ingin masuk dan pukul dia 2 kali. Semua orang sudah melihat, kan? Kalau aku tidak datang tepat waktu. Anak ini mungkin sudah kehujanan. Kamu bilang, kenapa si Sunyan bisa seperti ini? Dia benar-benar tidak punya hati. Dia sendiri di dalam rumah menikmati. Sementara anak itu dibiarkan di luar kehujanan dan kelaparan. Hanya wanita kejam seperti itu yang bisa melakukan jual beli anak. Anak malang. Video ini hanya membuktikan bahwa Sumunian tidak menyukai Sin. Tidak membuktikan apa yang kamu katakan tentang Sumunian. Menyuruhmu pergi ke ruang polisi. Apa hubunganmu dengan Sumunian? Aku tidak bisa. Tidak boleh mereka tahu hubungan kita. Kalau tidak, aku akan selesai. Bagaimanapun, dia tidak di sini. Lebih baik aku berbohong saja. Aku adalah penagih hutangnya. Dia berhutang banyak uang padaku. Kalau bukan karena dia berhutang uang padaku, ini juga pinjaman yang tidak sesuai aturan. Aku tidak akan takut padanya. Kalian akan tahu kalau terus menonton. Di dalam ruangan ini, dia mengancam saya. Kalau memang ada yang benar-benar berutang, kalau dia bisa menjual anak, semuanya jadi masuk akal. Dari awal sudah memperlakukan anak dengan buruk. Ini benar-benar kejahatan yang berlangsung lama. Sudah direncanakan sejak lama. Lanjutkan membaca ingatan. Aku harus memastikan apakah yang dia katakan benar atau tidak. Kamu seharusnya tidak masuk ke sini. Baru saja aku menyemprotkan insektisida. Insektisida berbahaya bagi manusia. Jangan bilang kamu hanya anak kecil. Bahkan aku yang dewasa tadi sampai batuk-batuk. Kamu masuk ke sini. Masuklah ke sini. Ternyata karena pestisida, anak harus menunggu di luar. Kami salah menuduhnya. Ternyata apa yang dia katakan sebelumnya tentang ada urusan adalah untuk membunuh serangga di rumah. Bukan begitu. Ini hanya topengnya di depan anak-anak. Saat dia sendirian dengan saya, itulah wajah aslinya yang sebenarnya. Silakan lanjutkan semua. Nanti juga terlihat. Dia sudah lama mengungkapkan padaku. Dia ingin memiliki anak orang lain sebagai miliknya. Mari kita lihat bersama-sama. Sebenarnya kamu ingin apa? Bukankah sudah bilang jangan cari aku? Anak itu namanya siapa? Masih perempuan juga. Hei, bagus. Katakan, bagaimana kamu bisa pergi dari sini? Beri aku uang, kalau tidak aku akan tetap di sini. Tidak bisa. Di sini tidak ada tempat untukmu tinggal. Aku dan anak sudah cukup sesak tinggal di sini.
Aku tidak salah dengar, kan? Kalau kamu berbohong, tidak usah buat sketsa dulu. Anak itu muridmu. Bagaimana mungkin dia tinggal di sini? Dia cuma bisa tinggal di sini. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan jika orang tuanya datang, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Kamu ini menculik anak orang lain. Ada apa ini? Apa ini? Teknologi baru masih terus diperbarui. Untuk memori sebelumnya hanya bisa dipulihkan sebagian. Kalau mau melihat isi lengkapnya, beri aku beberapa menit lagi. Aku bisa menyelesaikannya dengan cepat. Cepatlah, manfaatkan waktu. Anak malangku. Ternyata saat ini, dia sudah diincar oleh wanita ini. Dia bahkan bilang bahwa putriku hanya bisa tinggal di rumahnya. Bukankah ini sedang mempersiapkan penculikan? Sebagai seorang guru, sungguh dekat sekali dia dengan muridnya. Apakah aku, sebagai ibu kandungnya, sudah meninggal? Hakim, tolong buat keadilan untukku. Kalau Hakim masih merasa ingatan ini kurang, maka mari kita tuduh dia. Lalu kita terus tonton ke bagian berikutnya. Dia tertangkap saat bertransaksi dengan anak itu. Karena dia sebelumnya sudah punya catatan kriminal. Jadi tidak heran kemudian dia terlibat dalam perdagangan anak. Kamu bilang dia punya catatan penculikan anak. Iya, tapi ini juga salahku. Aku terlalu menekan dia untuk membayar utang. Itu membuat dia berniat jahat. Suatu hari aku tanpa sengaja mengetahui keberadaannya. Ternyata dia membawa anak itu ke tempat terpencil untuk menjual anak itu. Akhirnya aku yang mengeluarkan uang untuk membeli anak itu kembali. Apa yang kamu katakan memang benar. Aku tidak berbohong sedikit pun. Semua ini aku lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau kalian tidak percaya, bisa terus menonton. Harga yang kamu sebutkan tidak bisa ditawar lagi. Itu harga yang ada di pikiranku. Anak ini cuma seharga ini. Sisanya kamu pikirkan sendiri. Bisa nggak lebih murah lagi? Nggak mungkin bilang berapa langsung jadi. Oke. Brengsek. Ternyata dia nggak cuma sekali mau jual anak itu. Kali ini pasti bisa dihukum, kan? Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Banyak dari kita menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Tidak disangka akhirnya kita harus berterima kasih kepada Tuan Cui ini. Kalau bukan karena dia, anak ini sudah lama tidak diketahui. Dijual kemana? Saya mengajukan tuntutan untuk menghukum wanita itu. Karena buktinya sudah sangat jelas. Bukan seperti itu. Kejadiannya sama sekali bukan seperti itu. Kalau begitu, katakanlah, di mana kesalahan yang kita lihat? Mereka membalikkan fakta, menyebarkan fitnah. Jelas pria ini sendiri yang berniat jahat. Ingin menjual Sin. Ini adalah Sunian yang kembali membeli anak. Bagaimana kamu tahu? Karena aku ada di tempat kejadian. Aku menyaksikan seluruh kejadian. Jelas-jelas pria ini sendiri yang kalah judi dan kehilangan uang. Mau menjual anaknya untuk membayar hutang judi. Sembarangan ngomong apa itu? Orang ini tidak punya bukti. Omong kosong. Ini jelas toko buku yang menjual anak-anak. Yang membelikan saya. Dan tadi semua orang juga sudah melihatnya. Takdir sedang bertransaksi dengan orang itu. Kamu siapa sebenarnya? Kamu malah memberi kesaksian palsu untuk seorang penyelundup. Kalau berani, lepas maskermu sendiri. Biar semua orang lihat betapa liciknya kamu. Kamu itu rekan kerja Sumuni. Biasanya selalu bersama dia. Mereka berdua satu kelompok. Aku bukan satu kelompok dengan siapapun. Aku hanya ingin mengungkapkan kebenaran yang aku tahu. Kamu bilang kamu bukan satu kelompok dengannya. Siapa yang percaya? Selalu bersama Sumunian. Masih ada beberapa kali yang disebut kunjungan rumah. Bukankah mereka datang bersama untuk mengawasi? Apakah semua yang kamu katakan ini punya bukti? Saya tidak punya. Tidak ada bukti, cuma omong kosong saja. Hakim Shen, cepat hukum SN Nian. Saya sudah di sini cukup lama. Tidak bisa, Hakim Shen, jangan hukum dia. Semua yang saya katakan adalah benar. Apa yang mereka lihat sekarang hanyalah potongan ingatan. Jika ada ingatan lengkap, pasti bisa membersihkan nama Sumujian. Hakim Ketua, seluruh video ingatan ini sudah dipulihkan. Baik, sekarang diputar. Setelah saya menonton, akan ada keputusan baru. Hehehe. Ini uang untukmu. Mulai sekarang kamu pergi saja dari sini. Jangan pernah bawa anak ini ke dalam lagi. Itu tidak bisa. Beri aku sedikit. Cukup dengan sedikit keuntungan ini. Orang di sana sudah bilang, anak ini akan dijual ke teman di pegunungan untuk sepatu. Kalau begitu, pasti banyak yang untung. Sue Fan Hong. Kalau punya sedikit malu, memang benar-benar binatang. Bilang soal anak pun bisa dilakukan. Kamu orang bajingan. Berani bicara seperti itu sama aku.
Aku lihat kamu gak dihajar beberapa hari lagi. Kamu pasti gatal, ya? Aku lihat kamu beberapa hari gak kena pukul. Kamu pasti gatal, ya? Jangan pukul guruku. Aku lawan kamu. Kamu, minggir. Kamu, Sungguh ada anak-anak. Wanita itu memberi dia uang untuk menebus anak dari tangannya. Ternyata ini yang dipikirkan oleh binatang ini sendiri. Menjual anak. Kami hanya takut dia menipu kami. Ternyata kamu adalah ayah Sumingnian. Kenapa kamu tidak bisa membaca dan menulis? Kau memang keras kepala tak mau berubah. Sebelumnya menyiksa putrimu sendiri. Sekarang datang membuat kesaksian palsu. Ayo, bawa dia pergi. Terima hukuman yang seharusnya. Kau mempermainkanku. Semua ini dia yang menyuruhku. Aku cuma cari uang jajan. Apapun itu, dia yang mengerjakannya. Omong kosong, aku yang kamu tipu. Kamu penipu. Jangan kira urusan kalian berdua nggak ada yang tahu. Kalau hakimnya aku bisa pergi. Tapi wanita ini dan pria itu, mereka memang satu kelompok. Bawa dia turun. Kalau begitu aku saksi. Dia satu kelompok. Nona Wang. Mengenai apa sebenarnya maksud Cui Fan Hong. Sin selalu disiksa oleh mereka berdua. Suami istri itu. Sangat menderita. Apa bukti yang kamu punya? Kalau tidak ada bukti, jangan asal bicara. Apa yang saya katakan semuanya benar. Tolong percayalah pada saya. Semua tindakan Sumunian adalah untuk menyelamatkan Sin. Mereka berdua, suami istri, selalu memperlakukan Sin dengan buruk. Kita sebagai guru Sin, pernah melihat berbagai macam luka di tubuh Sin. Kami sangat curiga. Pasangan ini telah lama menyiksa anak mereka. Ini adalah laporan pemeriksaan sekolah Sin. Di dalamnya menunjukkan bahwa Cece memiliki berbagai luka. Dia sekarang berusaha keras menutupi kejahatannya. Bukan seperti itu. Jangan sampai kalian terpengaruh olehnya. Saya ini dikenal tetangga sebagai orang yang sangat sabar. Luka di tubuh anak. Sudah saya jelaskan kepada para guru itu sejak lama. Anak saya sejak kecil keseimbangannya memang tidak bagus. Sering sekali mudah terjatuh. Saya bersumpah saya tidak pernah menyakiti anak itu. Semua ini adalah fitnah dari wanita sialan itu. Apakah ini fitnah? Kamu sendiri tahu jelas di hatimu. Barusan kamu bilang kamu malah merencanakan membunuh putrimu. Kamu sama sekali tidak tahu apa-apa. Menurutku itu sama sekali palsu. Semuanya adalah rencana kalian sendiri. Kamu omong kosong tanpa bukti yang pasti. Kamu cuma menyebar fitnah saja. Sekarang rekam medis yang sudah dipulihkan, termasuk informasi sebelumnya, sudah ditemukan potongan rekaman Sumunian. Saat itu, anak itu berkata apa? Ini sangat penting untuk pengadilan saat ini. Seperti potongan gelombang otak yang lebih kompleks ini. Masih harus menunggu pelaku sadar dan diambil di tempat kejadian. Namun, untungnya, tadi di rumah sakit sudah ada kabar yang masuk. Sumunian sudah bangun. Cepat pergi dan minta maaf padanya. Bagaimana ini? Saksi ini. Kamu boleh keluar dulu. Sudah datang? Sudah datang. Pihak terkait akhirnya datang. Kali ini kebenaran akhirnya bisa terungkap. Aku sangat bersemangat, sudah tidak sabar lagi. Selama kamu pingsan, Nona Su, pengadilan telah mengalami perubahan. Aku percaya petugas sudah memberitahu kamu di perjalanan tentang apa yang harus kamu lakukan. Sekarang yang perlu kamu lakukan adalah memberitahu semua yang kamu tahu secara jujur untuk mengungkap kebenaran seluruh kasus. Wanita di depan ini, dia adalah ibu kandung Sing. Juga mimpi buruk sejak kecil bagi Sing. Karena dia ditinggalkan oleh pria brengsek. Semua dendam terhadap pacarnya. Semua dia lampiaskan ke Sing. Menganggap pacar yang membawanya ke dunia ini yang akan meninggalkannya. Sifat egois dan mementingkan diri sendiri. Membenci dan menyiksa anak sendiri secara terus-menerus. Aku merasa kasihan pada anak ini. Teringat masa kecilku saat ayah melakukan kekerasan rumah tangga padaku. Jadi, aku membawa anak ini pergi dari rawa ini. Keluar dari rumah yang dalam. Kamu salah. Aku tidak pernah memukul atau menghina anakku. Tak tahu dari mana kamu mendengar rumor seperti itu. Saya dan ayah anak saya berpisah secara damai. Kenapa di mulutmu malah jadi aku yang ditinggalkan? Hakim, saya tidak mengatakan satu kata pun dusta. Saya mengajukan permohonan membaca ingatan. Bintang datang mencari aku saat dia ingin pergi bersamaku. Dia mengungkapkan rahasia yang telah disembunyikannya lama.
Orang yang terlibat akhirnya sadar. Sekarang akhirnya kebenaran bisa terungkap. Cepat periksa. Sawah baik-baik saja. Di mana putriku? Kamu sudah sadar? Sin. Apakah dia baik-baik saja? Sin baik-baik saja. Dengan tenaga medis kami yang mengawasi. Pengadilan juga mengirimkan ahli untuk merawatnya. Dia pasti akan menyukainya. Aku juga bisa mengawasinya. Wanita yang merawat ayah di sisinya. Kalau dipikir-pikir memang agak aneh. Wanita itu buru-buru pergi begitu saja. Tidak tahu mau kemana. Aku dengar anak ini sekarang mengalami luka-luka ini. Semuanya disebabkan oleh suaminya. Aku rasa dia sekarang mungkin di sidang pengadilan. Dia sudah pergi. Tidak ada lagi yang bisa mengancam nyawa Sin. Sekarang aku bisa menuduhnya di pengadilan. Mengungkapkan kebenaran. Bawa aku ke sidang pengadilan. Pengadilan sudah mengirim orang untuk menjemputmu. Kamu bisa pergi kapan saja. Aku akan bantu dorong kursimu masuk. Ibu Sin pasti akan membalaskan dendamu. Kelompok orang ini, Wang Caixia. Aku akan buat kalian membayar harganya. Cici, kenapa kamu di sini? Kalau kamu membunuhku, kamu datang mencari kematian. Bukan, aku tidak mau tinggal di tempat ini lagi. Kamu bisa jadi ibuku tidak? Ibu, tolong bawa aku pergi. Kamu beritahu aku, dari mana semua senjata ini berasal. Kalau kamu tidak mau memberitahuku, aku tidak akan membawamu pergi. Kakek sangat menyayangimu. Kamu serius ingin mati? Tahu tidak? Binatang itu memukul anak sampai seperti ini. Dia pantas dihukum mati. Tapi, anak yang malang. Saat aku tidak tahu, dia malah mengalami perlakuan tidak adil. Ini semua salah aku sebagai ibu. Seharusnya aku tidak bersama binatang itu. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Maksudmu kamu tidak tahu tentang semua ini? Aku tidak tahu. Kalau aku tahu, aku pasti sudah bercerai dengannya. Kamu omong kosong. Kamu bilang aku berbohong. Apa bukti yang membuktikan apa yang kamu katakan? Kalau kamu tidak punya, berarti kamu menyebarkan fitnah. Tidak hanya menculik anakku, tapi juga mencoba membuat orang salah paham tentangku. Ingin menjatuhkan hukuman padaku. Apakah kamu benar-benar tahu situasinya? Ketua Hakim, apa yang saya katakan semuanya benar. Anda sebagai ibu dari Sin. Luka-luka di tubuh anak itu sangat jelas. Apakah Anda benar-benar tidak pernah memperhatikan? Atau apakah Anda sudah tahu sejak lama bahwa Anda diam-diam membiarkan ayah tiri itu melakukan hal itu? Ya, luka-luka di tubuh anak ini sangat jelas. Kami semua bisa melihatnya. Dia tidak mungkin tidak melihatnya. Ibu ini jangan-jangan menyembunyikan sesuatu. Menurutku mereka suami istri bukan orang baik. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Aku tahu anak itu terluka. Tapi sejak lahir sampai sekarang, sejak kecil keseimbangannya memang buruk. Jatuh dan semacamnya adalah hal yang biasa. Bagaimana mungkin kau berpikir, luka di tubuhnya bukan karena jatuh sendiri? Hakim, jika Anda tidak percaya, Anda bisa membaca ingatan sekali lagi. Untuk melihat apakah yang saya katakan benar. Baca ingatan. Guru Mini. Bintang, hari ini kenapa kamu lagi-lagi tidak datang ke kelas? Dan luka di tubuhmu itu apa yang terjadi? Dan luka di tubuhmu itu apa yang terjadi? Kamu siapa? Kami adalah guru Sin. Sin hari ini tidak masuk tanpa alasan. Kami perlu melakukan kunjungan rumah. Tolong beritahu, luka di tubuh Sin itu apa yang terjadi? Kamu guru bahasa Inggris. Kamu berhak tahu. Kalau kamu tidak bisa mengatakan, bagaimana luka di tubuh anak itu bisa terjadi? Sebagai gurunya, kami hanya bisa mengajukan permohonan penyelidikan ke Pusat Perlindungan Anak. Siapa yang kamu ancam? Anak itu jatuh sendiri. Saya hari ini membawanya ke rumah sakit. Bintang kecil, kamu jatuh sendiri. Maksudmu apa? Kalau aku bilang iya, ya memang iya. Kamu bilang aku berbohong.
Jangan salah paham. Tugas kami sebagai guru adalah mengajar ilmu sekaligus menjaga kesehatan fisik dan mental anak-anak. Bu Guru Xiaoxia bertanya padamu, apakah luka di tubuhmu itu karena kamu jatuh sendiri? Iya, Guru. Aku sendiri tidak hati-hati sampai jatuh. Lalu ibu membawaku ke rumah sakit. Aku tidak pergi ke sekolah. Maaf, Guru. Aku pasti akan menyelesaikan pekerjaan rumah yang tertinggal besok. Apakah kalian masih ada urusan? Kalau tidak ada, aku mau pergi belanja sayur. Selamat tinggal, Guru. Bagaimana ini? Anak itu bilang dia jatuh sendiri. Kenapa begitu? Memori ini memang anak itu sendiri. Yang bilang lukanya karena jatuh sendiri. Itu berarti, ibu dari anak itu memang tidak bisa mengetahui dari mulut anak penyiksaan suaminya terhadap anak itu. Ibu itu memang tidak bersalah. Benarkah? Su Em Yunian ini memang. Anak itu sendiri sudah berkata seperti itu. Tetap tidak mau membiarkan ibu dan anak itu pergi. Rasanya ada sesuatu yang disembunyikan. Dia tidak bisa terus-menerus menyalahkan dia karena menculik anak, kan? Video ini dari Sumunian. Tidak bisa membuktikan bahwa ibu Sin tahu. Sudah ada kekerasan dalam rumah tangga. Adapun luka di tubuh anak. Sin sendiri juga mengaku bahwa luka itu akibat jatuh. Apakah kamu punya bukti lain? Silakan ahli di tempat untuk memberi keterangan. Menganalisis dan menilai luka pada Sin di foto. Melihat apakah luka-luka ini benar-benar disebabkan oleh jatuh. Atau akibat kekerasan dalam rumah tangga. Mengakui bahwa luka itu disebabkan oleh jatuh sendiri. Aku masih ingin merindukan kehangatan tubuhnya. Sebagai bukti. Ini adalah bukti dari rumah sakit. Saat anak itu lahir tahun itu. Di atas disebutkan anak-anak sejak kecil keseimbangan tubuhnya tidak baik. Kalau sudah lebih besar, secara alami akan membaik. Benar? Itu tertulis di surat diagnosis. Apalagi yang kamu punya? Saya mengajukan permohonan agar ahli di tempat melakukan analisis luka. Untuk menilai dan menganalisisnya. Lihatlah, bagaimana luka-luka ini bisa terjadi. Bagaimanapun, surat diagnosis bisa dipalsukan. Terutama di desa terpencil. Bisa. Dr. Shen, tolong periksa dengan serius. Luka di tubuh Sin. Apakah itu karena jatuh atau kekerasan dalam rumah tangga? Kapten Shen, luka ini disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Kamu yakin? Saya yakin. Luka ini sudah sering saya lihat. Ini jelas kekerasan dalam rumah tangga. Benar-benar kekerasan dalam rumah tangga. Awalnya aku tidak begitu percaya. Sekarang setelah melihatnya, ayah tiri anak ini pantas mati. Anak. Ibumu yang telah mengecewakanmu. Sudah lama sekali. Aku bahkan tidak menyadari binatang itu melakukan hal seperti itu padamu. Kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang aku peluk di telapak tanganku. Dia berani memukulmu. Kepala Regu Yao. Aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ibu ini juga kasihan sekali. Selalu disembunyikan dariku. Aku selalu disembunyikan oleh binatang itu. Juga disembunyikan oleh wanita ini. Kamu sudah tahu sejak lama Sin mengalami kekerasan rumah tangga. Kenapa tidak memberitahuku? Ibunya sendiri. Katakanlah. Katakanlah. Karena takut aku marah padamu. Apa kamu rela mati begitu saja? Jangan pura-pura lagi. Kamu jelas tahu semuanya ini. Semua ini kamu diamkan saja. Kalau tidak, kenapa Siksi minta tolong padaku? Minta tolong pada orang luar seperti aku? Itu omong kosong. Kamu omong kosong. Kamu tidak bisa tunjukkan bukti. Aku punya. Karena ada bukti. Segera tunjukkan kepada semua orang. Setelah mengetahui Sing mengalami kekerasan dalam rumah tangga, saya mencoba mengambil tindakan. Saya ingin mengambil foto langsung saat Sing mengalami kekerasan. Jadi saya memilih untuk mengikuti mereka. Langit tidak mengecewakan orang yang tekun. Akhirnya saya mendapatkan hasil. Ini adalah foto yang saya ambil secara diam-diam dari tempat kekerasan dalam rumah tangga. Dalam foto, Bintang sedang dipukul dan diinjak oleh ayah tirinya. Akhirnya, dia memasukkannya ke dalam kantong plastik. Berusaha membunuhnya dengan cara membekap. Dan ibunya menyaksikan semuanya. Apa maksudmu? Ibu dari anak ini sudah tahu sejak awal bahwa anaknya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Itu adalah luka bagi Sin. Bukan hanya ayah tirinya yang menyebabkannya. Lebih banyak lagi dari ibunya. Wang Caixia tentang apa yang dikatakan Song Nian. Apa penjelasanmu? Aku tidak pernah tahu anakku mengalami perlakuan seperti itu. Dia selalu memelukku sambil tersenyum.
Kalau aku tahu binatang itu memperlakukannya seperti itu, saya sudah bercerai dengannya sejak lama. Kepala Shift Shen, saya mengajukan permohonan untuk terus mengakses ingatan saya. Kebenaran akan terungkap. Kamu merasa aku menyebalkan? Ya. Ke sini. Guru, saya mau kembali ke kamar untuk mengerjakan tugas. Diam di situ. Ah, berani juga memukul guru gemuk. Aku lihat kamu mulai nakal lagi. Ya. Ah, hari ini aku nggak akan kalahin kamu. Kamu bukan keluarga Li. Menangis. Masih nangis? Ya. Kalau kamu nangis lagi, aku pukul sampai mati. Dasar cewek murahan. Makan milikku, tinggal di rumahku. Kamu memang pantas mati. Sekolahlah. Kan, sekolah 2 hari saja kamu sudah lupa siapa ayahmu. Mulai besok kamu tinggal di rumah saja untuk ayahmu. Jangan pergi kemana-mana. Gadis kecil. Kalau bisa punya anak, ya punya saja. Ngerti nggak? Om, jangan pukul aku. Kalau begitu, aku nggak akan pukul kamu. Tinggal di situ aja, jangan pergi. Kalau enggak, aku nggak mau. Benar-benar binatang. Ngani anak kecil dengan kekerasan kayak gitu. Kenapa tadi nggak bisa lihat gambarnya di sini? Kalau tadi aku lihat, aku pasti mau naik ke sana dan pukul dia 2 kali. Benda sialan. Kekerasan dalam rumah tangga bukan orang baik. Kekerasan dalam rumah tangga harus langsung. Balas dengan cara yang sama. Tapi dari video ini, sepertinya hanya lijuran seorang melakukan kekerasan terhadap anak. Ibu dari anak itu tidak pernah muncul dalam ingatan anak itu. Juga tidak bisa membuktikan bahwa ibu dari anak itu adalah pelaku pembantu. Kamu terus-menerus mengatakan bahwa kamu memegang bukti. Tapi sekarang, tidak ada bukti langsung yang bisa membuktikan semua yang kamu katakan. Apakah itu fitnah? Semua orang jelas melihatnya. Semua orang bukan. Tidak akan tertipu oleh kata-kata manismu. Semua ini adalah kebohongan yang kamu ucapkan untuk menutupi kejahatanmu. Kebohongan itu. Kita bukan sedang mengadili. Apakah Su Niang menculik anak? Mengapa sekarang malah dia yang menyimpang? Sebaliknya malah menyalahkan ibu anak. Kita semua telah terpengaruh oleh wanita ini. Tidak ada bukti yang pasti untuk membuktikan bahwa ibu anak tahu bahwa anaknya telah disiksa secara berkepanjangan. Yang mulia hakim, kamu harus membelaku. Apalagi yang ingin kamu katakan? Waktu semua orang sangat berharga. Kalau tidak, maka terima saja hasil pengadilanmu. Baiklah, baiklah, tolong, bawa dia segera. Kebenaran akhirnya akan terungkap. Song Dongye, apalagi yang ingin kamu katakan? Kamu pernah merasa sedikit bersalah terhadap bintang-bintang. Kepala Sersan Shen, saya mengajukan permohonan untuk melanjutkan membaca ingatan saya. Karena ingatan yang sebelumnya ditampilkan, hanya sebagian kecil dari kejadian ini. Masih ada bagian lain. Saya percaya setelah kalian melihatnya, kalian akan percaya bahwa semua yang saya katakan adalah benar. Wanita ini yang berbohong. Wang Caixia mengatakan masih ada bagian lain di belakang ini. Kita belum melihatnya. Sekarang kamu terlihat lebih kurus. Kamu bisa memilih untuk menonton atau tidak. Jika isi berikutnya membuatmu merasa tidak nyaman secara fisik, kamu bisa memilih untuk meninggalkan tempat terlebih dahulu. Aku tidak ingin melihat cerita selanjutnya. Ini sangat menyakitiku sebagai seorang ibu, baik secara mental maupun fisik. Begitu aku memikirkan anakku yang mengalami kekerasan di depanku. Hatiku sangat sakit. Hakim wanita ini menculik anakku. Tak peduli apa alasannya. Dia telah melanggar aturan pengadilan. Saya tidak percaya dia bisa lolos dari hukuman terakhir. Ini juga sebagai penjelasan untuk saya dan anak saya. Dan untuk masyarakat. Kamu ngomong begitu banyak. Kamu cuma takut kebenaran terungkap. Takut berdiri di atas kursi pengadilan ini dan dihukum oleh ribuan orang. Wang Caixia, kamu wanita yang egois dan menjijikan. Kamu tidak pantas jadi ibu. Sudah kuberikan kesempatan padamu. Lihatlah bukti-bukti yang kamu ajukan. Apa hubungannya dengan aku? Semua itu hanyalah cara kamu berjuang sendiri. Lalu mengapa kamu takut ingatanku akan diumumkan ke publik? Kalau semua ini tidak ada hubungannya denganmu, mengapa merasa bersalah? Jangan takut, keluarkan saja dan tunjukkan padanya. Kita tidak takut bayangan yang miring jika kita benar. Biar dia mati dengan jelas. Jangan biarkan orang seperti itu mendapat keuntungan sedikit pun. Kalau tidak, dia akan terus menuntut lebih. Menyebar fitnah dan pencemaran nama baik.
Iya, tunjukkan padanya. Tunjukkan padanya, tunjukkan padanya, tunjukkan padanya, tunjukkan padanya. Diam, karena ini adalah apa yang ingin kalian lihat. Maka kita akan memperlihatkan isi selanjutnya. Mari kita lihat apa sebenarnya kebenarannya. Kamu tetap di dalam sana. Aku tidak tidur lagi, aku tidak mau pergi. SSST. Halo. Kenapa kamu masuk ke dalam tas? Apakah kamu sedang bermain dengan paman? Baiklah, pergi main di kamar ya. Wah, guru, kenapa Anda di sini? Lewat saja. Ini juga bukan salah ibu anak itu, kan? Orang normal pun tidak akan terpikirkan bahwa pasangan tidur mereka ternyata adalah pelaku kekerasan rumah tangga. Suamiku juga sering bermain peta umpet dengan anakku. Setiap kali anakku selalu masuk ke dalam mesin cuci. Kalau suamiku melakukan kekerasan rumah tangga, aku juga tidak akan menyangka. Kalau mau menyalahkan, cuma bisa menyalahkan pria ini yang terlalu munafik. Dari dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang akan melakukan kekerasan rumah tangga. Saat pertama kali aku melihatnya, aku pikir dia orang yang jujur. Aku juga merasa begitu. Ibu ini tidak tahu apa yang suaminya lakukan pada anaknya. Lebih baik anak itu bicara sedikit saja. Tapi yang membuat saya penasaran adalah Sumunian ini. Padahal tahu seluruh proses kekerasan dalam rumah tangga pada anak itu. Kenapa tidak memberitahu ibu anak itu? Bukankah itu sudah direncanakan olehnya sejak lama? Kembali untuk menjadi penopang hidupku. Semua tindakan ini sekarang sudah jelas di depan mata. Kejadian sampai seperti ini. Semua karena wanita ini. Dia sudah lama tahu anak itu disiksa oleh musim angin, tapi tidak memberitahu ibu anak itu. Penculikan ini sejak awal memang sudah direncanakan. Dan bukti yang dia pegang, tidak menyerahkannya terlebih dahulu ke perlindungan anak. Pasti ada tujuan lain dari pusat itu. Aku sama sekali tidak bisa memberitahunya tentang semua ini. Karena dia juga bagian dari yang terlibat. Aku juga pernah berpikir untuk menyerahkan bukti ini ke pusat perlindungan anak. Tapi semua orang juga tahu desa kecil itu sangat tertutup. Di sana pusat perlindungan anak lebih membela keluarga daripada kebenaran. Setiap kali aku menyerahkan bukti, yang aku dapatkan bukan penyelidikan, tapi pendidikan ideologis yang terus-menerus. Semua orang di sana memberitahuku, jangan ikut campur urusan orang lain. Saat aku benar-benar bersiap menyerah, Star sendiri yang menemukan aku. Semua orang jangan tertipu olehnya. Aku tidak sehebat itu. Hingga semua orang di pusat anak-anak mendukungku. Aku hanyalah seorang wanita desa biasa. Semua ini dia yang memfitnahku. Kamu jelas melihat luka di tubuh Sing Sing. Wang Caixia, kamu gila dan bicara omong kosong. Cukup. HMPH, aku ingin lihat siapa yang pandai bicara licin, dia yang benar. Saksi sejati telah tiba. Sin Sin. Apakah kamu masih merasa tidak nyaman dimanapun? Setelah kamu bangun tadi, aku beristirahat dengan baik di rumah sakit. Kamu datang ke sini untuk apa? Aku yang mengirim orang untuk membawanya. Sin Sin adalah saksi terakhir dalam persidangan ini. Aku pernah bilang, suatu saat kebenaran akan terungkap. Kiki, kamu di sini untuk bersaksi untuk ibu, kan? Cepat datang. Ayo ke sini, ibu. Aku di sini untuk bersaksi untuk ibu Sumuran. SHH. Anak, katakanlah, bukankah ibu Sumuran bukan ibu kandungmu? Apakah memang ada rahasia lain di balik ini? Kamu ngomong apa sih? Kamu ngerti apa sih? Kamu anak kecil? Cepat keluar. Apa urusan orang dewasa ikut campur? Aku baik-baik saja. Kamu pulang istirahat yang baik ya. Paman ini sudah cerita padaku. Apa yang terjadi selama aku pingsan? Jadi aku harus membuktikan pada Ibu Sumunian. Terima kasih sudah menjelaskan perlahan. Bukan Ibu Sumunian yang menipuku untuk pergi. Aku yang dengan sukarela mengikuti Ibu Sumunian. Kamu, kenapa kamu masuk ke dalam kantong? Untuk apa? Apakah sedang bermain game dengan paman? Tanpa tangan. Kamu sangat baik, pergi ke kamar bermain. Yo, guru,
Kenapa lewat di sini? Aku bertemu wanita yang merepotkan. Lihat bagaimana aku menggodanya. Biar dia ingat pelajarannya. Ah ah ah. Pergi. Kalau berani membuat orang lain melihat lagi, aku juga tak tahu harus bagaimana. Sialan, aku akan memukulmu sampai mati. Dengar tidak? Oke. Guru Sani. Sing, kenapa kamu tidak masuk kelas lagi hari ini? Aduh, luka-luka di tubuhmu itu bagaimana ceritanya? Kalau begitu, apakah Su Emyunian pernah berkata sesuatu yang membimbingmu, agar kamu mau pergi sendiri? Alasan aku pergi adalah karena paman di rumah sering memukulku. Aku tidak tahan lagi, jadi aku memilih untuk kabur. Kalau begitu, bagaimana dengan ibu kandungmu? Kamu tahu kamu dipukuli oleh pamanmu, kan? Dia tahu beberapa kali mereka memukulku bersama-sama. Jangan percaya apa yang dikatakan oleh seorang anak kecil. Siapa anak yang tidak pernah berkata bohong sedikit? Benar kan? Kalian harus percaya apa yang dikatakan oleh ibu malang ini. Sin kalau lama bersama wanita ini, pasti akan seperti putrinya. Memang ada benarnya juga. Kalau memang wanita ini yang mengajarkan anak-anak berkata begitu, berarti kita semua tertipu olehnya. Tapi membaca ingatan anak kecil, apakah tubuh anak bisa menahan? Aku bisa. Aku sudah besar. Aku bisa membaca. Kalau Sin merasa dia bisa. Untuk mengungkap kebenaran kasus ini, kita hanya bisa memilih agar Sin menanggung sedikit rasa sakit. Lihatlah apa sebenarnya kebenaran dari kasus ini. Guru kalian benar-benar tidak ada kerjaan. Setiap hari berkeliling di depan rumahku. Hari ini malah ada orang lain lagi. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan luka di tubuh Sin? Kalau kamu tidak bisa menjelaskan, luka di tubuh anak itu bagaimana bisa terjadi? Kita sebagai guru, hanya bisa mengajukan permohonan penyelidikan ke Pusat Perlindungan Anak. Kamu ikut saja. Aku ingin lihat bagaimana Pusat Perlindungan Anak menangani anak yang terluka karena jatuh sendiri. Apakah mereka akan ada? Terima kasih, Guru Gang. Halo. Ada apa? Ada orang tua yang melakukan kekerasan. Saya ingin mengajukan permohonan agar Dinas Perlindungan Anak menyelidikinya. Ajukan penyelidikan. Jadi kamu belum punya bukti bahwa ada kekerasan dari orang tua? Belum ada untuk saat ini. Tapi aku sudah mengambil beberapa foto. Mengundurkan diri. Cepat pergi, jangan mengganggu pekerjaanku di sini. Kenapa kamu masih berdiri di sini menghalangiku berjemur? Beberapa foto ini cukup untuk membuktikan. Hubungan keluarga ini tidak baik dengan anak ini. Kamu siapa? Aku gurunya. Anak kecil. Apakah ada orang di rumah yang memukulmu? Kiki, jangan takut. Beritahu paman ini dengan jujur. Kalau masih berani biarkan orang lain lihat semuanya. Aku sumpah akan memukulmu sampai mati. Dengar tidak? Lihatlah, anak-anak kan tidak akan berbohong, kan? Kamu cuma terlalu berlebihan. Kamu cuma seorang guru. Jangan selalu ikut campur urusan orang lain. Kalau tidak ada urusan, pergilah. Guru keadilan. Bagaimana kalau anak ini sedang diancam? Apakah kamu tidak pernah memikirkan hal itu? Mana ada yang namanya 1001%. Segera cari masalah dan pergi saja. Sing, bagaimana kalau hari ini kamu tinggal di rumah guru saja? Tidak perlu, guru. Ibu saya pasti marah. Rumah saya tidak jauh dari sini. Saya duluan pulang ya. Selamat tinggal, guru. Aduh. Maju sini. Melihat wajahmu aku merasa jijik. Dulu dia juga tidak akan meninggalkan aku sendiri. Sekarang aku jadi seperti ini. Semua ini salahmu. Kenapa kau harus lahir? Seharusnya kau mati di dalam perut. Jangan panggil aku ibu. Apakah kamu sangat menyukai guru itu? Kalau begitu, panggil dia ibu saja. Lagi pula, dia juga suka kamu.
Selalu mengurus urusanmu yang merepotkan. Bagaimana kalau aku jual kamu? Kamu milikku, kamu milikku, kamu. Kamu cari aku buat apa? Aku masih merekam. Ada pekerjaan menghasilkan uang. Kamu mau? Ceritakan saja. Putrimu suka padaku. Gadis itu selalu memanggilku tampan. Sekarang kami sudah memutuskan. Ingin menjual anak ini ke putrimu untuk menghasilkan uang. Kita jodohkan. Gimana? Kamu tiga aku cium. Hehehehe. Oke, uang ini pasti aku dapat. Hehe. Kakek, kita mau cari gurusannya. Ah, bukan. Kakek bawa kamu ke tempat yang seru. Hehe. Lauliu, orangnya bawain kamu gadis yang segar banget. Pas untuk dijual ke pegunungan sebagai anak angkat. Hehehe. Kelihatannya cukup bagus. Hanya saja agak muda. Tidak tahu apakah mudah melahirkan atau tidak. Pasti mudah melahirkan. Kamu harus percaya pada seleraku. Hahaha 5.000 yuan. 5.000 yuan. Tidak bisa, terlalu kurus. 3.000? 3.000 tidak bisa. Kalian sedang apa? Aduh. Dasar bajingan. Benar-benar mengganggu pekerjaanku. Kamu mau apa? Mengasuh anak. Siapa yang mengasuh anak? Ibu kandungnya sendiri. Apa? Ibunya menyuruhku menjual anak itu padamu. Dia bilang sudah setuju. Kita bagi hasil 37. Dia punya uang sebanyak itu untuk menipu kamu. Saya jual padamu. Aku beruntung banget. Sekarang jadi bagus. Kamu bikin pelanggan saya kabur. Baiklah, baiklah, anak, kamu jual saja. Berapa harganya? Aku beli. 2.000 yuan. Harga yang kamu tawarkan tidak ada ruang lagi, kan? Ruang apa? Kamu tidak mampu membelinya. Ada orang yang membelinya. Baik. Sing-sing, kamu mau ikut guru? Guru, aku mau pulang. Pasti aku yang membuat mama marah. Dia tidak mau sama aku. Aku ingin kembali untuk minta maaf padanya. Guru akan pergi. Akan ke tempat lain bekerja. Kamu tidak mau ikut guru ke kota lihat-lihat. Guru, aku nanti besar akan pergi ke kota untuk menjengukmu. Aku ingin tetap di dekat ibu dulu. Dengar, baiklah kamu. Selamat tinggal, guru. Ibu, kita mau kemana? Ibu sudah merawatmu bertahun-tahun. Sudah waktunya membalas budi ibu. Ibu, jangan. Ah. Kiki, kenapa kamu di sini? Kamu masih tanya aku. Luka-luka di tubuhmu bagaimana ceritanya? Aku tidak ingin tinggal di tempat ini lagi. Pergilah dengan ibuku. Tolong angkat aku pergi. Katakan padaku bagaimana luka-luka ini bisa terjadi. Guru, aku ingin belajar kedokteran. Tolong, cepatlah. Ah. Biarkan aku menjadi ibumu. Nanti tidak ada yang akan memukulmu lagi. Wukong, Wukong. Ada yang memukulmu lagi. Ternyata kenyataannya seperti ini. Kita semua telah disesatkan oleh wanita ini. Anak itu selalu melarikan diri dari ayah tiri dan ibu kandungnya yang memukulinya. Kasihan anak itu. Bahkan direncanakan oleh ayah tiri dan ibunya untuk kecelakaan mobil. Ingin dia langsung mati. Betapa kejamnya hati manusia ini. Shumunian adalah guru yang hebat. Dia adalah orang yang paling cocok menjadi ibu bintang. Saya berharap dia dibebaskan tanpa dosa. Dia adalah pahlawan yang menyelamatkan anak-anak. Pahlawan. Diam-diam. Dari sudut pandang anak. Sekarang kebenaran seluruh kejadian. Saya sudah mengunggah bukti ke internet. Seluruh rakyat bisa ikut dalam pemungutan suara online. Sekarang saya umumkan hasil persidangan.
Saya umumkan. Sinsin, Wang Caixia, telah menyiksa anak perempuannya secara berkepanjangan. Selama ini, dia beberapa kali berusaha membunuh Sinsin. Melanggar undang-undang perlindungan anak. Akan dipenjara seumur hidup. Tidak akan dibebaskan selamanya. Bawa dia pergi. Jangan menolak permintaan kalian. Mohon kalian. Lepaskan aku, lepaskan aku. Selanjutnya aku akan mengumumkan keputusan atas takdir. Song Munian sebagai guru Sinsin memanfaatkan identitasnya untuk menculik Sinsin, sehingga anak dan ibunya terpisah. Melanggar undang-undang penculikan anak, dan akan dipenjara seumur hidup. Kenapa apa yang dia lakukan jelas adalah hal baik. Semua demi anak. Dia seorang pahlawan. Tidak seharusnya berakhir seperti ini. Mungkin ini karena aturan yang ketat. Membawa anak pergi itu salah. Mama, apakah paman ini akan mengurungmu? Sinsin, jangan takut. Mama telah melakukan kesalahan. Kamu harus dihukum. Kalau mama tidak ada, kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Jangan terus makan makanan sampah. Ikuti ibu baru yang diaturkan oleh paman ini untukmu. Hidup dengan baik. Shen Banzhang, Sinsin, aku titip kamu. Aku belum selesai bicara. Kalian sedang apa? Saya umumkan. Meskipun Nisumu dituduh melakukan penculikan anak-anak, tuduhan itu terbukti. Tapi karena dia berusaha membawa anak-anak keluar dari lingkungan berbahaya demi keselamatan mereka, pengorbanannya lebih besar dari kesalahannya. Selama masa tahanan, selama dia menyelesaikan pelajaran pendidikan ideologi, dia bisa kembali ke kehidupan bermasyarakat. Baiklah. Ini benar-benar adalah pelajaran pemikiran yang berlangsung selama 1 tahun. Kamu harus belajar dengan baik. Berusaha agar bisa segera bertemu kembali dengan putrimu Sinsin. Baiklah, baiklah, baiklah. Wow, selamat datang kembali.